Anak laki-laki itu hanya berani memilih gunting dalam permainan batu kertas gunting, karena setiap kali ia mencoba memilih kertas, ia selalu dipukuli oleh semua orang. Anak itu tidak pernah melawan, karena jika ia melakukannya, Sookang dan gengnya akan mengincar neneknya. Hingga suatu hari, seorang guru baru datang ke sekolah, namanya Simin, dan sejak saat itu segalanya mulai berubah. Suatu hari, Sookang sedang membuli anak itu seperti biasa ketika Simin kebetulan lewat. Tepat saat Sookang mengangkat kakinya untuk menendang, Simin tidak sengaja menabraknya, menyikut kakinya dengan keras, lalu berpura-pura tersandung dan jatuh. Bagi orang lain, semua itu tampak seperti kecelakaan biasa. Simin segera memberi isyarat kepada anak itu untuk pergi. Pembulian pun terhenti, dan Sookang sangat marah. Tak lama kemudian, Simin sedang sendirian di sebuah minimarket ketika Sookang dan gengnya mengepungnya. Sookang mencengkeramnya dengan kasar, sementara teman-temannya merekam dengan ponsel. Ia mengancam Simin dan menyuruhnya menghabiskan malam bersamanya di hotel. Simin mengepalkan tinjunya, menahan amarah. Sebelum menjadi guru, ia adalah seorang juara tinju, namun ia menahan diri. Kemudian, ia mengetahui dari guru-guru lain bahwa Sookang sudah berkali-kali membuat ulah. Namun karena ayah Sookang adalah investor sekolah dan berkuasa, tak seorang pun berani menghentikannya. Hal itu menyalakan api dalam diri Simin. Untuk melindungi identitasnya, ia membeli topeng berbentuk kucing. Suatu hari, saat Sookang sedang bermain basket, Simin mengenakan topeng itu dan mendekatinya, siap meluapkan amarahnya. Ia melancarkan tendangan terbang yang membuat Sookang terhempas ke tanah. Pada saat itu, ia merasa benar-benar bebas. Sookang mencoba melawan, tetapi ia bukan tandingan Simin. Setiap serangannya dengan mudah dipatahkan, hingga akhirnya seorang polisi sedang patroli muncul dan kerumunan pun bubar. Simin berbaring di rumput, merasa lebih puas dari sebelumnya. Namun pembulian belum berakhir. Sookang menuliskan hinaan di sekujur tubuh anak itu dan menyuruhnya membeli makanan dalam waktu 5 menit. Saat tiba di toko makanan, anak itu melihat sebuah pisau di meja dan pikiran untuk balas dendam mulai muncul. Simin mengetahui kejadian itu dan kembali muncul dengan topengnya. Ia kembali mengalahkan Sookang dengan mudah. Tak lama kemudian, anak itu kembali sambil memegang pisau tersebut. Simin tahu jika anak itu membunuh Sookang, hidupnya akan hancur. Saat anak itu mengayunkan pisau ke arah Sookang, Simin menghalanginya. Menerima tebasan itu dan lengannya terluka. Sejak saat itu, Sookang mulai menyelidiki siapa sebenarnya sosok bertopeng tersebut. Suatu hari, ketika ia berpapasan dengan Simin di lorong sekolah, langkahnya yang canggung menarik perhatiannya. Dan ketika ia melihat lengan Simin yang terluka, ia yakin bahwa Catwoman adalah Simin. Sookang pun menantangnya bertarung tinju bebas di dalam ring dalam sebulan lagi. Jika Simin menang, ia berjanji tidak akan membuli siapapun lagi. Dan jika kalah, ia harus menjadi pacarnya selama 1 hari. Sebulan kemudian, pertarungan dimulai. Namun di balik semua kesombongannya, Sookang tak mampu bertahan lebih dari beberapa ronde. Simin justru semakin kuat dengan setiap tendangannya. Di momen terakhir, ia melepas topengnya, membuat semua guru yang menonton terkejut. Wanita yang tampak lembut itu ternyata adalah Catwoman legendaris. Akhirnya, Simin menendang Sookang keluar dari ring dengan tendangan yang kuat. Dan tepat di depan semua orang, Sookang berlutut di hadapan anak itu, seolah sedang menyesali semua perbuatannya. Film ini berjudul Brave Citizen.